Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fajarwati Dwi Lestari dengan NIM 2210901025. Di sini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul ibadah, akhlak, dan muamalah. Namun kali ini saya akan berfokus tentang materi ibadah. Pengertian ibadah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya taat, patuh, hina, dan pengabdian. Secara istilah sendiri, yaitu sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ucapan maupun perbuatan. Ibadah sendiri juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta mengamalkan apa yang diperkenalkan olehnya. Ibadah menurut ulama fikih adalah apa yang dikerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya di akhirat nanti. Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Cintanya kepada Allah menjadikan ia semakin taat kepada Allah. Oke, slide kedua, yaitu kita akan membicarakan tentang hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu ada 3. Yang pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yakni perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Robnya, dan ada Rob yang disembah, selain itu tidak ada penghambaan apapun. Yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh gerak hati, anggota badan, dan gerak kehidupan. Dan semua itu hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dengan melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali penghambaannya kepada Allah. Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, kita akan membicarakan pembagian ibadah. Nah, di dalam pembagian ibadah ini ada 2. Yang pertama, ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu yaitu ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Jenis ibadah yang termasuk mahdhah yaitu thaharah, wudu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Dalam melaksanakan ibadah mahdhah itu harus berdasarkan adanya dalil, perintah dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Keberadaan ibadah mahdhah ini tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika. Jadi kita tuh tidak boleh sembarangan dalam melaksanakan ibadah mahdhah, karena semua itu sudah ada aturannya sendiri dan sudah ada dalil Al-Quran di Al-Quran maupun Al-Sunnah. Begitu. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu yaitu segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita berdakwah, melakukan amal ma'ruf yaitu mengajak untuk berkebaikan. Yang ketiga ada nahi mungkar, mencegah perbuatan buruk, ada menuntut ilmu, bekerja, dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik dinilai ibadah ghairu mahdhah ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridho Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Oke, slide selanjutnya ada fungsi ibadah. Ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki fungsi bagi umat manusia yang memberi pengaruh positif bagi kita yang menjalankan ibadah. Ya, yang pertama, fungsi ibadah itu ada 4 bagian. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya
dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan khudru, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Setiap manusia itu akan memiliki kesadaran bahwa dia anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Dan yang keempat, ada melatih diri untuk disiplin. Berikutnya, ada prinsip ibadah. Mengutip Al-Anzar Bashir, Syakir Jalaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah, yaitu yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu paling utama. Yang kedua, ada tanpa perantara. Seseorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat sehingga tidak perlu perantara siapapun. Allah adalah zat yang maha melihat terhadap apapun yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jadi teman-teman, setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti Allah melihat. Allah maha tahu, Allah maha melihat. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan banyak perbuatan baik. Dan yang ketiga, harus ikhlas dalam beribadah. Motifnya murni, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji orang lain. Dan yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan. Beribadah harus sesuai dengan cara yang disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Mengejar kehidupan akhirat secara total dan melupakan dunia itu tidak baik, apalagi mengejar kehidupan di dunia tapi kita melupakan kehidupan di akhirat kelak, itu tidak baik. Jadi kita harus seimbang. Dan yang keenam, mudah dan meringankan. Tidak mungkin ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang memberatkan, apalagi di luar kemampuan hambanya. Nah, segitu dulu presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini ya. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.